Ya, pemirsa, bursa saham domestik bergerak volatil pada pekan lalu namun mampu kembali bangkit dan bahkan sempat mencetak rekor tertinggi. Apakah IHSG mampu bertahan di level psikologis 8.100? Kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Arif Subakti yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selamat siang Arif. IHSG kita lihat ini cenderung berfluktuatif di awal pekan ini. Seperti apa perkembangan pada 1 jam setelah sesi perdagangan sesi pertama di hari ini, Arif? Baik Ellen dan juga pemirsa, memang jika kita lihat pada pagi hari ini IHSG dibuka naik 0,61% di level 8.322, di mana memang berdasarkan pantauan kami terdapat 292 saham naik, 66 turun dan juga 279 tidak mengalami pergerakan. Dan adapun jumlah transaksi pada pembukaan pagi tadi mencapai lebih dari 254 miliar rupiah, sementara untuk jumlah transaksinya lebih dari 38.400 kali transaksi. Dan memang setelah beberapa menit dibuka, IHSG sempat mencapai level yang cukup tinggi, yaitu di level 8.354, dan saat ini 1 jam setelah pasar dibuka IHSG memang justru turun begitu sebesar 0,95%, tepatnya di pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. IHSG berada di zona merah, yaitu di level 8.190, dan kami juga melakukan konfirmasi begitu dengan analis dari Mirae Asset Sekuritas Navan Aji yang menyebutkan memang secara teknikal IHSG masih terlihat adanya sejumlah pola bearish begitu. Namun memang IHSG tetap masih positif atau berada di dalam fase uptrend ya, atau melanjutkan tren penguatan. Adapun juga sejumlah jika kita memantau lebih detail dari saham sektoral sendiri, di mana sektor pemberat untuk pergerakan IHSG sehari ini yaitu di sektor industri, sektor energi dan juga sektor finansial. Sementara untuk menopang IHSG sendiri berasal dari sektor properti, transportasi dan juga consumer teknologi. Dan Navan juga menyebutkan bahwa untuk hari ini pergerakan IHSG akan berada di rentang support 8.239 dan 8.186, sementara rentang resisten berada di level 8.288 dan 8.390. Dan kita juga mengetahui memang sampai saat ini dari segi sentimen masih minimnya sejumlah data-data ekonomi dari dalam negeri, namun memang yang masih menjadi acuan dari para investor sendiri adalah laporan keuangan dari kuartal ketiga dari sejumlah emiten. Sementara sampai saat ini para pelaku pasar sendiri juga masih mengapresiasi begitu data dari US CPI yang memang masih menunjukkan kenaikan lebih rendah dari perkiraan, yang tentunya juga masih memberikan harapan besar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di akhir bulan ini. Dan seperti yang memang sebelumnya diproyeksikan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point, dan tentunya juga ini menjadi optimisme begitu dari sejumlah investor khususnya untuk pasar global. Dan tidak hanya itu, namun beberapa saat ini kita juga mengetahui bahwa investor mengarah begitu kepada sejumlah pertemuan penting, salah satunya itu adalah KTT ASEAN dan juga KTT APEC yang masih sampai saat ini dinantikan begitu, sejumlah kebijakan-kebijakan yang tentunya mempengaruhi arah kebijakan pasar dan juga kebijakan ekonomi. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga ikut menghadiri KTT ASEAN, yang tentunya ini menjadi sinyal positif apakah memang akan ada sejumlah kerjasama yang memang dinantikan oleh para pelaku pasar begitu. Dan sementara selain itu juga dari pasar global sendiri dengan optimisme diturunkannya suku bunga oleh The Fed, tentunya ini bisa menjadi pendorong khususnya untuk laju rally pasar saham dan juga menjadi booster bagi pasar saham. Demikian laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda Ellen di studio. Baik Arif, sentimen eksternal masih mempengaruhi pergerakan IHSG di pekan ini. Terima kasih Arif Subakti, jurnalis NTV melaporkan dari Bursa Efek Indonesia.